suami istri itu kelihatan sudah seperti kakak adik ya kakak adik, tidak lagi merajuk ngomong enak apa ngomong ya kalian apa cuma adik kalian belakang tuh ketawa ujung ya, jangan merajuk mbak halo dengar dulu ya. Nanti ditambah tausiahnya, nanti ditambah oleh Ustadz. Tapi pesan dari kami selaku keluarga, saya mewakili keluarga, semoga Kiai dan Mbak Pur pertama punya harapan rukun, saling memahami, saling menerima lebih dan kurang, baik secara pribadi maupun secara keluarga besar, saling menerima. Karena rasanya semua terlaksana terjadi bukan apa ya kucing dalam karung. Kecil Martapura, semua tahu. Yang Terukis tahu Tanjung Kemala, yang Tanjung Kemala tahu Terukis. Nah, jadi harapan kami keluarga besar, Mbak Pur, ya berumah tanggalah baik-baik, patuh dengan suami, ya taat dengan suami, ya walaupun sebenarnya kan berat sahabat-sahabatnya, tapi dalam agama memang harus ikut suami ya, yo. Tapi jangan kencang ego ya. Kalau masih ada betul-betulan, tunjuklah kelonggaran dikit ya, kalau boleh. Ya. Tapi kami juga mesankan bereskan dulu dapur, kasurnya, sumurnya, ya Mbak Pur ya. Nah, baru nanti boleh berkumpul. Jadi, hai ini, iya. Kapan lagi anak saya Mbak? Biasa dia yang marah ya aku. Ya. Jadi pada sore hari ini rahmat Allah, cuaca baik, kemudian ada hiburan, ada makanan sedikit, kita bisa hadir. Ini rahmat untuk semua, Bu. Rahmat untuk kita semua, kita bisa menyaksikan, mendoakan, dan kami juga minta doakan semua juga Pak Ustadz. Semoga kita semuanya pertama ditetapkan iman Islam, diberi kesehatan, diampuni, disayang, dan diterima tobat kita sebelum wafat. Dan nanti berdoa kita ketika waktunya kami minta maaf. Ya, kita minta dengan Allah wafat dengan husnul khotimah. Itu saja. Inilah ibu-ibu yang mewakili pengajian atau majelis taklim yang ada di Martapura. Di sini juga tergabung banyak sekali yang di sini ada dari Auraudoh. Ya, insya Allah seperti kata Ustadz, kita calon-calon penghuni surga. Itu yang mungkin kami bisa sampaikan. Sekali lagi Mbak Pur, detik-detik sore ini karena informasi Mbak Pur nanti sudah akan diboyong oleh sang suami. Sore nanti akan ikut suami ke Tanjung Kemala. Memang kita dekat tapi jauh. Kalau biasanya keluar lewat depan rumah, ini jauh, tapi ini sunnah Rasul ya. Harus melaksanakan pernikahan, dan ini memang wajar. Yang satu dudo, yang satu jando, wajar, sangat wajar. Dan memang tepat ya menjadi imam bagi Mbak Pur yang memang perlu bimbingan. Itu saja yang mungkin bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon. Jazallah Sayyidana Muhammadan anna khairan jazallah Sayyidana Muhammadan anna ma'alu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Mamat beli bubur. Bapak Mamat beli bubur. Bubur dibeli di toko Wardah. Selamat untuk Mbak Pur, semoga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail al yadul ulya khairum minal yadi sufla wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat Bapak Hasan Nusi selaku Sohibul Hajah sekaligus sebagai raja sehari, setengah hari lah. Yang terhormat juga Ibu Pur Sri Purwani, Ketua Majelis Ar-Raudhah, Ketua Majelis Taklim yang lain yang sempat hadir, semua mendukung Ibu Pur ya Bu ya.
Mendukungnya apa? Mendukungnya mendoakan nanti di akhir segmen ini. Agar apa? Agar ini pernikahan yang terakhir. Ingat Bu Pur. Nah, Bu Hayati juga tadi mengingatkan, terakhir yang memisahkan adalah kematian. Insya Allah, amin ya robbal alamin. Ini sudah asar, bagaimana Bu? Mau terus apa mau berhenti? Mau terus, itu ada dalilnya. Kita itu jangan sampai gini Bu, kesannya sholat itu harus awal waktu, kalau gitu semua ditinggal. Nggak begitu Bu. Semua itu punya ilmu, ada ilmunya. Saat Rasul hidup itu ada namanya Ashabus Sufah. Ashabus Sufah itu siapa? Mereka teman pojoknya Rasulullah. Mereka itu siapa? Mereka itu seperti Abu Hurairah, Abu Dzar Al-Ghifari, Abdurrahman bin Auf dan lain sebagainya. Mereka itu dikasih ilmu langsung dari Rasulullah. Saat Rasul makan, mereka makan. Saat Rasul nggak makan, mereka nggak makan. Pada saat itu setelah maghrib datang nasi kibul. Tahu nasi kibul Bu? Kalau sekarang nasi tumpeng lah kira-kira gitu. Sudah satu hari Sohibu Sufah itu nggak makan. Kira-kira kalau sehari nggak makan, ngelihat makan gimana Bu? Wow, seneng kan? Lalu kemudian Rasul tahu nih, ini sahabatnya mau makan bukan mau sholat. Isya datang. Lalu Rasul ngomong, idza ja'al isya'u wal asya'u waqdumul asya'. Kalau datang waktu isya lalu datang makan, dulukan makannya. Dan kita Ibu Ahlussunnah wal Jamaah ini punya 4 rujukan. Apa? Quran, hadis, ijma, kias. Dikiaskan ini Bu, dikiaskan pakai apa? Kalau makanan badan saja itu bisa menunda waktu sholat, apalagi makanan batin. Ini makanan batin Bu, kalau sekarang diberhentikan nanti nggak bisa dilanjutkan. Asalkan masih dalam masafah. Kita sepakati, pokoknya 3:30 selesai. Jam 4 sampai pulang nanti sholat. Jangan nggak sholat. Gara-gara ini nggak sholat, awas loh Bu ya. Jadi itu ya Bu, sepakat Bu. Semua itu perlu ilmu. Ini enggak, saya lagi ngaji, ada orang berdiri, Pak Ustadz, lagi sudah sholat. Masya Allah. Ini orang enggak punya ilmu. Baru ngaji seminggu, Pak. Mitah-mitkan kan orang kafir, sesat, enggak bener. Baru ngaji seminggu, ngajinya sama Google, ustadznya sama Google. Ini Bu. Jadi semua ada dalilnya. Jadi terus Bu, yakin? Yakin, alhamdulillah. Soalnya ada gini, ada awal waktu fi afdoliha, ada waktul jawas, waktul ikhtiar, waktul makruh, waktul haram. Jadi 5 waktu. Ya kalau bisa memang di awal waktu, kalau memang kita nggak ada pekerjaan. Ini luar biasa. Sholat kita bisa benar karena majelis taklim. Baik, Ibu-ibu dan Bapak Hasanusi yang dirahmati Allah. Insya Allah kilas nggak banyak-banyak, yang intinya bahwa kita mendoakan mereka berdua. Kalau mau menasehati jauh panggang daripada api. Kenapa? Yang menasehati tidak lebih senior. Artinya apa? Kita rembuk, urun rembuk bagaimana? Ya sekedar, oh Pak, bahwa kehidupan ini bisa dilanjutkan. Artinya apa? Dilanjutkan itu bahwa manusia berjodoh-jodohan. Jenengan itu ya jangan, oh Mbak Pur ini nikah terus. Jangan begitu Bu. Ini takdir dari Allah. Jangan ditolak Bu. Farida Oni, kalau yang datang jangan ditolak. Ini banyak Pak, Ar-Raudhah ini stok jandanya. Ada Bu Farida Oni, ada Bu Zaimah, ada nggak Bu Zaimah? Nggak ada. Bu Sri Sawal ada. Bu Emi ada. Enggak. Jangan bilang nanti kalau yang datang berondong mak mano. Berondong, ganteng, kaya,
Bu Gocin. Banyak Pak. Tapi kalau takdir mau ngapa, manusia itu sekedar menjalani takdir. Ada orang menjanda sudah 20 tahun nggak nikah-nikah, ketemu juga jodohnya yang ke-20 tahun menjanda. Jadi baik nggak? Baik. Kenapa? An-nikahu sunnati, nikah itu sunnahku. Kenapa? Kalau kita sudah melaksanakan sunnah, maka di dalamnya itu banyak pahala. Pegang-pegang tangan Pak, dosa kalau belum qabil tu nikah. Pagi tadi sudah diikrarkan qabil tu nikah wa tazwijaha bil mahril madhkur. Aku terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut. Itu berarti sudah sah. Bapak Hasanusi senyum sama Bu Pur, dapat pahala. Yang selama ini nggak pahala. Bu Pur sering upload nyanyi di Facebook, nggak pahala itu. Ibu-ibu lagi live karena suntuk, nyanyi di Facebook, nggak pahala. Boleh jadi malah dosa. Nyanyi ronggeng di Facebook, dilihat laki-laki, kemudian ada laki-laki yang tertarik, dosa Bu. Hati zaman sekarang. Tetapi tinggal kemudian niat. Kalau hanya sekedar mungkin menghilangkan resah, menghilangkan gundah, menghilangkan kesepian. Padahal udah tak ajari Bu Pur dulu itu. Sepi ing rame apa rame ing sepi. Itu ternyata memang manusia itu perlu juga rame ing sepi. Gitu loh. Kenapa? Karena kalau rame ing sepi itu ya jiwanya rame, dan pertolongan agar jiwanya rame punya pasangan. Nabi Adam itu saat sendiri bingung, kok saya rindu, tapi rindu sama siapa? Iyo, rindunya itu sama siapa? Nabi Adam bingung juga, tapi ada kerinduan. Tidur rumah nggak enak, mengkurep nggak enak, berbaring nggak enak. Nabi Adam ini bukan Pak Hasanusi. Berbaring nggak enak, nggak bisa mau curhat sama siapa, bingung Nabi Adam tuh. Akhirnya apa? Malaikat sowan sama Nabi Adam, ngapain kamu itu? Akhirnya menceritakan kegundahan itu. Lalu kemudian apa? Allah menghadirkan seorang wanita bernama Hawa di samping Nabi Adam. Kaget Nabi Adam, ini siapa ini? Kok cantik banget? Langsung saja mau ditubruk Bu. Tahu ditubruk? Saking rindunya, oh ini yang saya rindu. Makanya walaupun sudah tua, ada nggak yang namanya bulan madu? Ada. Malam pertama ada nggak? Ada. Nanti malam tuh malam pertama. Bapak ada. Kalau dulu bujang gadis mah bingung mau mulai dari mana. Kalau mereka kan nggak lagi bingung mulai dari mana. Itu paling kita pesennya begini Pak, tapi jangan kemudian kayak penyair ya lail tul. Jadi gini Bu, dalam Islam itu ada syair Arab yang menggambarkan seorang pengantin baru. Ya lail tul wa ya subuh kif la tatlu. Kalau bahasa kita, hai malam panjanglah, hai subuh berhenti, jangan terbit. Jadi kalau dulu jenengan pengantin baru kan begitu ya Bu, harapannya malam itu panjang. Kalau bisa subuhnya berhenti. Ya semoga beliau berdua juga begitu. Tapi jangan lupa sholat subuh, jangan kesiangan. Ini Ibu, Bapak, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, bahwa semua manusia itu sebenarnya sama Bu. Artinya sama itu apa? Apa menginginkan kebutuhan, namanya kebutuhan biologis. Biologis itu jangan jenengan bayangkan hanya itu, jangan. Biologis itu curhat,
Nanti kalau Mbak Pur banyak curhat, Pak, dengerin Pak, jangan dimarahi. Karena perempuan itu 20.000 kata. 20.000 kata itu harus keluar dalam sehari. Kalau sehari nggak keluar, pusing perempuan Pak. Akhirnya suami yang dimarahi. Jadi teman curhat itu. Jadi mendengarkan istri curhat itu sebenarnya sedang apa? Sedang melampiaskan biologis. Suami dengarkan curhat istri itu juga sedang merealisasikan hak biologis. Bukan hanya itu ya penting, tapi yang lain juga tidak kalah penting. Mungkin tidurnya singkuran, ibu-ibu yang udah 60 tahun singkuran paling ya. Sama suami singkuran, tapi dengan singkuran itu masih nempel jadilah. Iya. Kok tahu? Kenapa? Dengan nempel itu udah adem, Bu. Di jiwa ini adem, ada teman. Iya, istri itu Pak kalau ditinggal suami pergi malam-malam, yang ditunggu cuma suaminya Pak. Sulit tidurnya, kenapa? Nggak nyaman. Tapi begitu suami datang ngorok dia Bu. Ini istri saya begitu, sekarang udah mulai ngorok. Kalau saat belum tidur dia udah ngorok duluan karena merasa nyaman. Kalau ditinggal nggak tidur. Artinya apa? Perlu kenyamanan hidup, perlu teman hidup, perlu cerita hidup. Ceritanya mak itu Bu Pur, kira-kira begitu. Jadi dan itu memang disunnahkan oleh Rasulullah. Kenapa? Di dalam surga nanti Ibu tidak ada jomblo Bu. Di surga itu pasangan. Yang cerai di dunia, cerainya bukan cerai mati, itu nggak ketemu di akhirat Ibu, Bapak. Mbak Pur kemarin itu kan sudah cerai ya Mbak Pur ya? Maaf, udah cerai kan? Itu Mbak Pur nggak punya jodoh di akhirat karena cerai di dunia itu tidak dapat jodoh dari dunia. Hati-hati ini Ibu. Makanya saya mohon, saya doakan, nanti kita doakan di akhir segmen ini agar ini pernikahan yang terakhir. Nggak usah 7 kali kayak tetangga saya lah Bu. Cukup Bapak Hasanusi ini yang terakhir. Agar apa? Agar nanti Bu Pur dapat jodoh di surga. Kenapa? Karena Bu Purnya kemarin bukan karena meninggal, tapi karena cerai. Bagaimana kalau suami? Kalau laki-laki nggak apa-apa. Misal cerai atau mungkin istrinya nikah lagi, itu dalam kitab Ar-Rum nggak apa-apa. Tetap nanti ketemu sama semua istrinya. Itu di surga Bu. Laki-laki mah disiapkan bidadari 70. Selain bidadari dari dunia ini. Jadi nanti Bu Pur ini kalau masuk surga dengan Pak Hasanusi, ini jadi putrinya. Bu Pur ini dilayani oleh 70 dayang-dayang surga. Yang dayang-dayang surga itu dalam kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah, itu kelingkingnya keluar ke dunia jadi terang benderang Bu. Saking kuningnya, saking putihnya, saking mencorongnya, itu masih kalah dengan bidadari stok dunia. Bidadari stok dunia itu yang jenengan asalkan jenengan jadi orang baik, jangan pernah tinggalin sebaik apapun amalan jenengan tidak akan bisa menandingi meninggalkan sholat. Karena dosa yang paling besar di dunia ini adalah dosa meninggalkan sholat. Bagaimana kalau misal suami nggak sholat, istri sholat? Misal nih, nanti pisah di sana Bu. Kenapa pisah? Karena nggak matching tahu Bu, nggak balance. Ditunggu nanti
nanti seandainya istrinya masuk surga, ditunggu suami ini masuk surga apa enggak. Kalau sampai ditunggu pada masanya dia enggak lagi bisa menunggu, maka dia disuruh memilih kepada lelaki siapa yang dikehendaki di sana. Kira-kira Bu Pur, nanti kalau saya masuk surga duluan daripada Pak Hasanusi, misal, jenengan pilih saya atau pilih Pak Hasanusi? Ini nanti terjadi di akhirat, walaupun kita nggak bisa bayangkan itu, tetapi nanti dipautkan kepada suaminya. Maka kan kita nanti berdoa ya Ibu ya, kita berdoa agar pernikahan ini pernikahan yang terakhir. Ibu, Bapak, hadirin sekalian dirahmati Allah, dan tidak ada Bapak pahala melebihi pahala sholat. Jenengan bangun masjid setiap tahun, jenengan bangun musola, jenengan haji setiap tahun, jenengan umroh setiap tahun, itu tidak bisa menandingi pahalanya dengan pahala sholat. Makanya di dalam banyak kitab disebutkan Ibu, saya hanya wanti-wanti kepada kita semua, jangan pernah tinggalin sholat. Kenapa? Kalau sudah mati, yang dirindukan ke dunia ini orang hanya ingin mengerjakan sholat 1 rakaat. Kita nanti setelah mati Ibu, itu di alam namanya alam barzakh. Alam barzakh itu alam yang ada dindingnya. Dindingnya itu seperti kaca. Kaca itu berarti kita bisa melihat dunia tapi tidak bisa kembali ke dunia, dan bisa melihat akhirat tapi kita belum bisa ke akhirat karena akhirat belum digelar. Nah, orang-orang yang hidup di zaman itu, di tempat itu, menjerit-jerit, dan suara jeritan itu sangat nampak bagi Rasulullah. Kenapa mereka menjerit? Satu, mereka ingin bersedekah 1 rupiah. Yang kedua, mereka ingin sholat 1 rakaat. Kenapa? Karena Allah tunjukkan betapa pahalanya orang yang mengerjakan sholat, yang mendirikan sholat, seakan urusan akhirat itu selesai dengan sholat, maka dia ingin kembali ke dunia ini hanya ingin melakukan sholat 1 rakaat. Sebelum itu terjadi, jangan pernah tinggalkan. Bagaimana yang sudah ditinggalkan? Dikodok, Bu. Misal Ibu pernah nggak sholat 1 tahun, maka dikodok 1 tahun. Setelah sholat lagi. Setelah sholat duhur lagi selama 1 tahun. Misal 2 tahun juga begitu, dikodok. Setelah sholat lagi selama 2 tahun. Usolli fardhu dhuhri 4 rakaat mustaqbilal qiblati qadaan lillahi ta'ala. Apa dalilnya? Di kitab Fathul Mu'in halaman yang kelima, wa anna subkiya ya'malu dzalika liqaribi wa li nafsi, bahwa Imam Subki itu melakukan kodok untuk dirinya dan untuk keluarga dekatnya. Keluarga dekatnya siapa? Misal kita punya orang tua yang sakit, yang tidak bisa sempat sholat, maka Imam Subki membadalkan, mengkodokkan sholatnya. Usolli fardhu dhuhri 4 rakaat mustaqbilal qiblati qadaan li ummi qadaan li abi. Allahu akbar. Karena benar-benar Ibu, nggak ada kemuliaan kecuali mengerjakan sholat. Rumah tangga itu, Bu, kalau dibarengi dengan sholat, kedua-duanya sholat, maka insya Allah akan menjadi keluarga yang menjadi idaman surga. Surga nanti yang memanggil kita, bukan kita sibuk ingin mencari surga. Jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Pesan saya hanya itu, sholat, karena itu tidak ada bandingannya. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati sholat. Awal nanti saat kita dihisab di akhirat itu adalah sholat. Wa in sholahat sholahal amalu kulluh, wa in fasadat fasadal amalu kulluh. Kalau sholatnya saat dihisab tadi itu baik, maka dianggap seluruh amalnya baik. Tapi kalau sholatnya itu rusak, maka seluruh amalnya dianggap rusak. Maka sholat adalah ibadah yang lain. Bahkan tidak ada derajat lebih tinggi dari sholat. Bahkan tidak ada makom kafir kecuali meninggalkan sholat. Jenengan belum bisa puasa, tidak dipredikati kafir. Jenengan nggak bisa sedekah, nggak bisa zakat, nggak bisa haji, tidak diprediksi kafir. Tapi kalau sholat itu adalah pembeda antara orang mukmin dengan orang kafir. Daripada nanti kita
kita menyesal di alam barzah. Sekarang yuk kita sama-sama yang pernah meninggalkan sholat dibadali. Kalau belum selesai kayak mana Pak Ustadz, saya sudah 10 tahun nggak sholat misal. Kita kodok setelah itu kok 2 minggu meninggal, maka insya Allah dianggap cukup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Modal kita cukup dengan sholat, nggak usah yang lain Bu. Ya walaupun nanti tetap harus ada ibadah yang tapi sholat jangan pernah tinggal. Karena jenengan kata Bu Hayati tadi sudah rata-rata ke 50 tahun, nggak lama lagi Bu. Insya Allah ndak lama lagi. Rata-rata Indonesia ini paling 70, dikit-dikit 80 lah. Itu pun sudah rematikan. Alhamdulillah. Kalau Gria ke Gria, Ar-Raudhah ini kan penghuninya orang-orang lansia yang supel. Kenapa supel? Setiap minggu dansa. Sebulan sekali ke Lombok. Naik kuda. Oh hebat Raudhah ini. Ditunggu Bu Farida Oni supaya berangkat ke Lombok naik kuda. Oke, itu buat saya. Insya Allah mari kita berdoa bersama-sama. Sebelumnya kita baca Al-Fatihah untuk mereka berdua. Ila Ruwani Bapak Hasanusi bin Abdul Thohir dan Ibu Sri Purwani binti Darsowi Harjo. Salamatallahumma barokatallahumal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa karrim wa adzim wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma jal jam'ana hadza jam'an marhuma wa jal tafarruqana ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma alif baina Bapak Hasanusi dan Ibu Sri Purwani kama Allah tabaina Adam wa Hawa. Ya Allah, jadikanlah pertemuan keduanya pertemuan seorang hambamu seperti pertemuan Adam dan Hawa. Ya Allah, tautkanlah hati mereka seperti hatinya Adam dan Hawa. Ya Allah, dan ya Allah, jadikan perjodohan mereka sebagaimana pertemuan dua orang hambamu yang hanya berpisah dan berjumpa karenamu. Allahumma alif bainahu wa bainaha kama Allah tabaina Sulaiman wa Balqis. Ya Allah, bahagiakanlah. Ya Allah, damaikanlah keluarga mereka berdua sebagaimana Engkau damaikan keluarga Rasulmu, Nabimu Sulaiman dan Balqis. Ya Allah, jauhkanlah dari prasangka yang buruk. Ya Allah, jauhkanlah dari amarah-amarah yang gak jelas. Ya Allah, rukunkan hati keduanya. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Allahumma alif bainahu wa bainaha kama Allah tabaina Yusuf wa Zulaikha. Ya Allah, bahagiakanlah mereka berdua sebagaimana Engkau bahagiakan keluarga Yusuf dan Zulaikha. Ya Allah, jagalah bahtera mereka dalam mengarungi samudra yang maha luas ini, agar bahtera mereka tidak pecah oleh gelombang dan tidak juga tenggelam karena lautan. Allahumma alif bainahu wa bainaha kama Allah tabaina Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra wa ansyatar ridha. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah keluarga mereka seperti keluarga Rasulmu Muhammad dan Khadijah. Ya Allah, agar apa? Agar mereka selalu mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku, dan limpahkanlah kepada mereka berdua rezeki yang berlimpah tanpa susah payah. Ya Allah, ya Allah, agar mereka dapat berziarah ke Mekah dan Madinah. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi